Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Mutiara Afidah dengan NPM 121-2018-067. Di sini saya akan menjelaskan program audit laporan keuangan PT Aneka Tambang. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama, di bab pertama ini ada pendahuluan, di bab kedua ada gambaran perusahaan, di bab 3 ada pembahasan, dan di bab 4 ada kesimpulan. Di bab pertama, ini ada pendahuluan yang dimana ada sejarah KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis, dan Reka, atau yang biasa kita tahu itu adalah PWC. Jadi KAP ini adalah anggota dari jaringan global PWC Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 45 tahun, sejak tahun 1971. Dan PWC sendiri mempunyai lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Sumber daya PWC sendiri lebih mendalam mengenai lingkungan bisnis Indonesia maupun global. Dan PWC Indonesia ini merupakan kantor jasa profesional terbesar di dunia saat ini, yang dimana kantornya itu dibentuk pada 1998 dari penggabungan usaha antara Price Waterhouse dengan Coopers dan Lybrand. Di Amerika Serikat sendiri, kantor ini beroperasi dengan nama PricewaterhouseCoopers LLP, yang merupakan perusahaan swasta terbesar ke-6 di Amerika Serikat, yang saat ini Global Chairman of PwC International Ltd dijabat oleh Robert Moritz atau Bob Moritz sejak Juli 2016. Dan kami membagi staf-staf kami ke dalam beberapa divisi berdasarkan industri. Selanjutnya ada profil tentang KAP PwC, yang dimana PwC adalah sebuah jaringan jasa profesional multinasional yang beroperasi pada kemitraan dengan merek PwC, yang dimana ini jaringan jasa profesional terbesar di Indonesia, di dunia, yang dianggap sebagai salah satu dari 4 firma akuntansi terbesar di dunia, seperti Deloitte, EY, dan KPMG. Dan alamat KAP sendiri di Jalan Jenderal Sudirman nomor Kafling 29, RT 4, RW 2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan untuk jumlah cabang dan jumlah partner KAP-nya sendiri, dengan lebih dari 157 negara, PwC itu memberikan pengetahuan lebih dengan pengalaman global. Struktur PwC sendiri terdiri dari eksekutif dan wilayah. Eksekutif mencakup kepemimpinan global PwC, badan tata kelola, dan 3 area geografis. Dan untuk jumlah partnernya sendiri, ini ada 23 partner yang telah diaudit sendiri oleh PwC. Yang pertama ada Bank BCA, Bank Permata, Bank Diamo, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank BTPN, dan selanjutnya bisa dilihat sendiri di depan layar. Next, ada sejarah perusahaan PT Aneka Tambang, yang dimana PT Aneka Tambang ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal, yang berorientasi pada ekspor melalui wilayah operasi terbesar di seluruh Indonesia, yang dimana kaya akan bahan mineral. Dan kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji, nikel, veronika, emas, perak, boksit, dan batu bara. Dan Antam sendiri memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada dalam tambang untuk menghasilkan keuntungan.
Dan selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan yang dimana pertama itu ada presiden direktornya atau direktur utama, dan kedua ada internal audit, dan selanjutnya bisa dilihat sendiri. Next, ada segmen usaha PT Aneka Tambang yang dimana informasi yang dilaporkan kepada direksi untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja segmen memfokuskan pada jenis jasa yang diberikan dan disediakan. Dan segmen operasi yang di usaha yang dipakai oleh PT Aneka Tambang sendiri ada 3 kegiatan. Yang pertama ada 4 kegiatan. Yang pertama nikel, emas dan pemurnian, bauksit dan alumina, dan keempat segmen lainnya seperti komoditas batubara dan pendapatan jasa lainnya dari operasi entitas grup perusahaan. Selanjutnya ada Dewan Direksi PT Aneka Tambang yang dimana ini terhitung sejak ditutupnya rapat masa jabatan yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan hingga demikian susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi berikut, yang dimana Dewan Komisaris pertama utamanya itu Insinyur FX Sutijastoto, dan komite-komite auditnya ketuanya untuk Insinyur FX Sutijastoto masih, dan untuk Dewan Direksinya, Direktur utamanya seperti Nicholas D. Canter. Untuk komisaris-komisaris lainnya bisa dilihat, dan untuk anggota komite auditnya juga bisa dilihat seperti Komjen Pol Dr. Andes Bambang Sunarwibowo, dan selanjutnya untuk Dewan Direksinya juga bisa dilihat direktur-direkturnya. Dan ini adalah pemegang saham perusahaan yang dimana ini sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Share Star Indonesia atau Biro Administrasi Efek Perusahaan, yang dimana susunan pemegang saham perusahaannya itu sebagai berikut. Untuk saham preferennya ada saham seri A Dwi Warna, dan untuk selanjutnya bisa dilihat. Dan untuk tinjauan pustakanya, pertama untuk definisi auditing sendiri menurut Ernst dan James, auditing itu adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Dan menurut Sukrisno Agus, auditing sendiri merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya. Menurut bukti-bukti pendukung audit sendiri, bukti-bukti audit sendiri bisa membantu dalam berbagai kegiatan audit, yang dimana jenis-jenisnya itu ada 7. Yang pertama bukti fisik, bukti matematis, bukti perbandingan, bukti dokumenter, catatan akuntansi, bukti pengendalian internal, dan bukti surat. Selanjutnya ada prosedur-prosedur audit, yang dimana prosedur-prosedur audit ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode atau teknik yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengevaluasikan bukti audit. Yang pertama ada prosedur analitis, kedua ada menginspeksi, dan ketiga ada mengkonfirmasi, keempat ada penelusuri, dan kelima ada pencocokan. Dan untuk bab ketiga adalah pembahasan, yang dimana untuk prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas dan serta siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, untuk prosedur perusahaan untuk siklus penjualan pada PT Tambang, PT Antam sendiri harus menelusuri ayat-ayat sales journal ke dalam dokumen pendukung. Kedua, menelusuri detail faktur penjualan ke dokumen pengiriman pesanan penjualan. Ketiga, memeriksa salin faktur penjualan untuk klasifikasi akun yang tepat. Dan kelima,
Dan keempat, ada penelusuran faktur penjualan yang dipilih dari sales ke akun receivable. Dan untuk kedua, prosedur audit perusahaan untuk siklus penerimaan kas pada PT Antam sendiri. Yang pertama untuk menelaah buku penerimaan kas, dan kedua menelusuri ayat-ayat penerimaan kas dari ayat-ayat buku penerimaan kas ke rekening koran atau bank statement. Ketiga, menyiapkan suatu bukti penerimaan kas, dan keempat, memperoleh daftar penerimaan kas dan menelusuri jurnalnya ke buku harian penerimaan kas, serta menguji nama, jumlah, dan tanggalnya. Dan untuk ketiga, prosedur audit perusahaan untuk siklus pergudangan pada PT Antam sendiri, menelusuri cek yang beredar ke rekening koran periode berikutnya, dan memeriksa notulen rapat, perjanjian pinjaman, dan memperoleh konfirmasi untuk perbatasan penggunaan kas dan saldo kompensasi. Dan untuk selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dan pengujian atas rincian saldo. Di tujuan audit yang pertama itu untuk transaksi telah diklasifikasikan dengan benar, yang dimana pengujian pengendalian itu memeriksa bukti verifikasi internalnya, dan untuk pengujian substantif atas transaksinya menelusuri bukti transaksi yang terjadi seperti transaksi seperti menguji jumlah, tanggal, dan nomor bukti transaksinya, dan untuk pengujian atas rincian saldonya memeriksa pre-leasing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Dan untuk transaksi yang dimasukkan dengan benar ke dalam file induk yang diperlukan dan diikhtisarkan dengan benar, itu yang pertama untuk pengujian pengendaliannya itu memeriksa bukti bahwa file induk yang diperlukan itu telah direkonsiliasi dengan buku besar umum, dan menelusuri bukti transaksi dari jurnal ke file induk yang diperlukan dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor bukti transaksi. Dan untuk pengujian atas rincian saldonya itu mereview kembali yang terjadi sesuai dengan jurnal file induk yang diperlukan. Dan ini ada kesimpulan yang dimana untuk PT Antam sendiri merupakan perusahaan pertambangan yang diversifikasikan dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi kepada ekspor, yang dimana prosedur audit perusahaan, siklus penjualan dan penerimaan kas, dan serta siklus persediaan dan pergudangan yang adalah unik karena erat hubungannya dengan siklus transaksi lainnya. Dapat disimpulkan dari pemaparan saya sebelum-sebelumnya bahwasanya prosedur audit untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan pada PT Antam ini dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang telah dipertimbangkan oleh auditor sehingga menghasilkan opini yang wajar dalam semua hal yang material. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.